syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di dalam majlis yang mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salatullah wassalamu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ajaran agama Islam. Hadirin rahimakumullah, ada 3 berita Allah yang berangkai dalam Al-Quran yang menurut para ulama tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Aqimis shalah wa atuz zakah, atiullaha wa atiur rasul, anishkurli waliwalidayk. 3 ayat ini berangkai dan harus dikerjakan satu dan lainnya. Yang pertama, aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Apabila salat dikerjakan, zakat apabila sudah ada nisabnya maka harus ditunaikan. Kemudian ayat selanjutnya ialah atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu pada Allah dan taatlah kamu pada Rasulullah. Taat pada Allah harus disertai taat pada Rasulullah. Mengamalkan Al-Quran harus disertai mengamalkan sunnah Rasul, karena keduanya ini berangkai dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian ayat selanjutnya ialah anishkurli waliwalidayk. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kepada ibu bapakmu. Bersyukur pada Allah tapi tidak bersyukur pada orang tua itu akan ditolak. Sebaliknya, bersyukur pada orang tua tapi tidak bersyukur pada Allah itu pun tidak akan diterima, karena keduanya ini berangkai dan tidak dapat dipisahkan. Bersyukur pada orang tua berarti berbakti kepada ibu dan bapak. Hadirin rahimakumullah, pada ayat ketiga inilah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran, kedudukan orang tua sangatlah tinggi. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbicara berbakti pada orang tua. Pada suatu hari Nabi Musa memohon kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tolong tanyakan pada Allah, siapakah teman saya kelak di surga? Lalu Allah memberitahunya, hai Jibril, katakanlah pada Musa bahwa temannya kelak di surga ialah penjual daging yang ciri-cirinya begini, begini, dan begini. Lalu Nabi Musa menemui pemuda itu dan berkenalan. Karena masih penasaran amalan apa yang dikerjakan oleh pemuda itu sehingga bisa dimulakan dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa pun mengikutinya sampai ke rumah. Sampainya di rumah, pemuda itu memasak daging lalu menyuapi sang ibu yang sudah tua renta.